Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti, bocah usia 12 tahun asal desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa gangguan syaraf. Penyakit yang diderita Raden diduga karena kecanduan game online di telepon genggam. Awalnya bocah kelas 1 SMP ini mengeluh sakit kepala, lemas, bahkan tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki hingga keluarga melarikannya ke rumah sakit. Sempat keluar masuk rumah sakit selama beberapa minggu, Raden akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Menurut analisa dokter, Raden terpapar radiasi telepon genggam yang memicu kelumpuhan syaraf. Keluarga menyatakan Raden mampu bermain game online seharian, bahkan hingga pagi hari. Pernah saya dengar yang dari saudara-saudara yang lain emang pernah melihat juga almarhum ini emang sering menggunakan HP gitu. Game online apa? Ya termasuk game online, mungkin yang lain-lainnya juga. Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak, terutama saat menggunakan peralatan yang memiliki pengaruh pada kesehatan putra-putri mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar SMP di Buton, Sulawesi Tenggara mendaftar nikah di kantor urusan agama setempat. Awalnya pernikahan itu ditolak kantor urusan agama karena tidak memenuhi syarat, namun dikabulkan pengadilan agama. Kabar rencana pernikahan 2 pelajar SMP yang sudah mendaftar resmi di kantor urusan agama Buton Selatan, Sulawesi Tenggara viral dan menghebohkan warga. MG, calon pengantin pria, baru berusia 14 tahun, sedangkan calon pengantin wanita FN 16 tahun. Keduanya masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama kelas 7 dan kelas 9 di sekolah yang sama. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama setempat, awalnya rencana daftar nikah pasangan belia ini ditolak KUA karena tidak memenuhi syarat. Namun pihak calon pengantin meminta dispensasi dari pengadilan agama dan dikabulkan. Pada tanggal 23, mereka mendapat sidang dispensasi dari pengadilan agama Pasar Bajo. Pada tanggal 26 bulan 2 2021, kembali ke KUA untuk mendaftarkan ulang dengan membawa hasil putusan pengadilan. Sementara pihak keluarga calon pengantin merasa lega karena rencana pernikahan anak mereka dapat segera dilangsungkan setelah diterima mendaftar secara resmi di KUA setempat. Menurut keluarga, perjalanan cinta kedua calon pengantin sudah mengkhawatirkan sehingga keluarga kedua calon pengantin sepakat menikahkan anak-anak mereka. Rencananya pernikahan kedua calon pengantin belia ini dilangsungkan pada tanggal 6 Maret mendatang. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Benar nggak ada wanita matre? Sebenarnya Atau memang cowoknya yang pelit? nggak ada wanita matre, tapi wanita realistis. Kebutuhan kita banyak, kita memang perlu uang kan? Setuju. Dan kita juga harus tahu dong standar kita seperti apa. Jadi sebenarnya ya kita nggak apa-apa gitu ya punya standar, asalkan kalau kita punya cowok tapi kita menuntut, misalkan kita udah tahu dia sanggupnya segini tapi kita menuntut lebih, itu baru namanya matre. Itu baru matre. Gitu.